Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-14 ya, terkait dengan utang, liabilitas, atau kewajiban. Nah, untuk Kamis depan kita masuk ke pertemuan ke-14. Nih, utang, liabilitas, atau kewajiban. Nih, pengertian. Menurut PSAK 57, utang adalah kewajiban saat ini yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas. Nah, kriteria dapat dikatakan sebagai utang itu jika jumlah nominalnya jelas, pihak penerimanya jelas, lalu berdasarkan transaksi yang terjadi di masa lalu. Nah, pengelompokan utang itu ada dua, berdasarkan jenis aktivitas transaksi yang dilakukan. Lalu yang kedua, itu berdasarkan jangka waktu jatuh tempo. Ini ya, jadi kita bahas yang pertama dulu. Berdasarkan jenis aktivitas transaksi yang dilakukan. Yang pertama itu ada utang usaha. Ini mudah ya, utang usaha. Kan kita udah belajar di PA1, udah belajar juga di persediaan, ini kita udah belajar juga. Nih, utang usaha itu berasal dari transaksi pembelian barang dan jasa. Contohnya, contoh soalnya, PT ABC membeli 100 unit DVD player itu 300.000. Tanggal 19 April 2019. Jangka waktu 45 hari, syarat 2/20, N/45. Tanggal 5 Mei 2019 dilunasi oleh PT ABC. Buatlah jurnal saat pembelian dan pelunasan. Mela Ardianis. Hadir, Bu. Gimana cara buat jurnal pembelian dan pelunasannya? Pembelian aja dulu. Untuk pembeliannya, pembelian barang dagang 30 juta pada utang dagang 30 juta. 30 juta pada utang dagang 30 juta. ya. Bener ya? Lanjut pelunasannya. Bentar, Bu. Ya. Jadi pelunasannya kan tanggal 5 Mei. Kita lihat dia syarat untuk dapat diskonnya itu 20 hari. Kalau dia 20 hari dari 19 April. Pokoknya kurang dari 20 hari itu dia dapat diskon atas utangnya, gitu ya. Ini dia tanggal 5 Mei. 19 April ke 5 Mei. 19 April 10. Berarti dia masih belum cukup 20 hari. Berarti dia dapat diskon ya. Gimana Mela Ardianis? Bentar, Bu. Mela Ardianis nyari jurnalnya ya. Ini Bu tanya ke yang lain. Dipia Anjani. Iya, Bu. Jadi gimana? Dia dapat diskon atau enggak? Dapat diskon, Bu, karena belum sampai 20 hari, Bu. Masih 16 hari, Bu. Ya, oke. Lanjut Mela Ardianis. Berarti Gimana? kas sebesar 29.400.000. Ya. Potongan pembelian 600.000 pada di kredit. Kreditnya utang
Kreditnya apa? minta balik. Kebalik. Bu. Kebalik, jadi dihapuskan utang ya. Yang dihapuskan Utang utang dagang berarti dulu, Bu. Iya, yang di kebalik ya. 20 juta. Ya. Oh, Mana? yang di kreditnya potongan pembelian 600.000 dan kas 29.400.000. Nih ya. Ini mudah ya. Ini kita udah pelajar di PA1. Bener ya kata Mela Ardianis. Jadi tanggal 5 Mei 2019 saat pelunasan karena dia dapat diskon, jadi dia dapat diskon. Jadi kita hapuskan dulu utang usahanya. Jadi kita hapuskan utang usahanya karena telah berhasil dilunasi. Utang usaha itu kan saldo normalnya berada di sisi kredit. Ketika dihapuskan, dia berada di sisi kredit. Nah, kita hapuskan, dia di utang usaha 30 juta. Nah, lalu dia karena dia menerima diskon, jadi dia mendapatkan diskon, jadi kas yang dibayarkan pasti kurang daripada 30 juta. Jadi kita cari dulu diskonnya berapa, diskonnya itu 2% dikali dengan 30 juta, hasilnya 600.000. Jadi 600.000 ini bisa diskon potongan penjualan juga bisa ya, nama akunnya ya. Diskon potongan tunai. Boleh ya, potongan tunai atau diskon tunai. Ibu benarkan? Jadi di debitnya di kreditnya itu ada potongan tunai 600.000, lalu dia mengeluarkan kas yang kurang dari 30 juta karena dia mendapatkan diskon. Diskon sebesar 2%. Jadi dia mengeluarkan kas sebesar 29.400.000. Makanya kas berada di sisi kredit karena dia harus membayar pelunasan utangnya gitu ya. Udah ini paham? Ada yang mau bertanya di sini? Ini paham Kalau ya? potongan pembelian gimana, Bu? Potongan pembelian juga Ibu benerin. Nggak apa-apa, potongan pembelian. Sama ya? Udah, ada lagi? Ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Diskon pembelian itu juga Ibu benerin ya. Kita lanjut ya ke utang bank. Ini timbul akibat pinjaman dari bank kepada perusahaan. Contoh soalnya, tanggal 1 Maret 2019, PT ABC memperoleh kredit sebesar 500 juta dari BPD, Bank Perkreditan Daerah, jangka waktu 2 tahun. Suku bunga pinjaman sebesar 24% per tahun dibayar secara bulanan tiap awal bulan. Buatlah jurnal. Ini juga mudah. Rizka Ananda, gimana jurnalnya? Rizka Ananda, itu ada 2 jurnal. Yang pertama, jurnal memperoleh kreditnya. Lalu yang kedua, itu jurnal pembayaran bunganya. Gimana, Rizka? Pembayaran kredit. Jurnalnya. Debitnya apa? Debitnya kas. Dia nerima kas. Iya. Berarti Enggak. apa? Kredit debitnya pembayaran. Oh, pembayaran. Kan dia memperoleh kredit. Jadi dia tuh, kita kalau misal utang ke bank, apa yang kita peroleh? Kas. Nah, jadi debitnya apa? Kas 500 juta. Lalu di kreditnya? Di kreditnya Ini. peminjaman. Peminjaman. Utang bank. Jadi apa? Utang bank. Ulang lagi. Debitnya apa? Kreditnya apa? Debitnya kas senilai 500 juta dan di kreditnya utang bank. Sebesar? 500 juta. 500 juta. Oke, benar ya? Ini ya, kas 500 juta. Lalu itu di debit kreditnya utang bank sebesar 500 juta. Next. Meladiana. Oke, Bu. Ayat jurnal pembayaran bunganya gimana? Bentar, Bu.
Gimana? Jurnalnya dulu deh, jurnalnya dulu Mela. Di beban bunganya di debit, Ya, terus yang di kreditnya kas. Nah. Kasnya sebesar sebesar 500 juta. kok 500 juta? 500 500 juta kan utang ya? 10 juta. 10 juta ya? Dari Ya, mana 10 10 juta, Beni? Itu Bu, dari 24% dibagi 12 bulan Ya, dikali dengan 400 juta. ya bener ya. Ini ya. Jadi 24%, itu kan 24% itu untuk 1 tahun. Sedangkan dia beban bunganya dibayar tiap bulan. Makanya dibayar tiap bulan dibagi 12 bulan. Nah, 24% dibagi dengan 12 bulan dikali dengan pokok dari utangnya, 500 juta. Hasilnya 10 juta. Nah, itulah yang kita bayarkan, beban bunganya. Makanya dicatat debitnya beban bunga 10 juta, kreditnya itu kas 10 juta. Ini mudah ya. Next. Ini ada yang mau ditanyakan? Jadi ntar tanggal, ini kan 1 April, nanti tanggal 1 Mei 2019 itu jurnalnya sama ya, ini ya. Palingan kalau misalnya di soal ujian, Ibu cuma apa yang Ibu ajarin yang saat ini, yang saat sekarang ini, itu yang keluar ujian ya. Yang untuk liabilitas ya. Jadi palingan Ibu cuma nanti buatlah jurnal ketika memperoleh kredit dan jurnal beban bunga pada awal bulan, pada tanggal 1 April. Pengen Ibu cuma kayak gitu doang soal ujian nanti. Kayak gitu ya. Ujian dari mana sampai mana, Bu? Sampai investasi. Dari investasi sampai ekuitas. Minggu sampai Kamis depan. Oke? Baik, Bu. Palingan yang susah itu nanti persediaan sama aset tetap. Palingan itu yang susah. Kalau yang untuk aset tidak berwujud, investasi itu palingan jurnal-jurnal aja. Nggak susah-susah banget. Palingan ya Ibu bikin kayak gini, tanggal 1 Maret. Yang kayak gini doang contoh soalnya, terus kalian jawab ini, mudah. Kalian jawab A, B, kayak gini doang. Kalau yang persediaan sama yang aset tetap, itu kan cari dulu, baru bisa dijawab jurnalnya, kayak gitu kan. Tapi yang untuk yang lain itu palingan Ibu cuma minta jurnalnya aja. Gitu ya. Udah lanjut? Ada yang mau tanyain lagi? Sudah, Lanjut Bu. ya. Yang 3, wesel bayar. Kalau kan kita udah bayar, kalau yang diinvestasi, ini wesel bayar. Kan pernah kita belajar bagian piutang. Piutang namanya wesel tagih. Wesel tagih itu bahasa Inggrisnya not receivable. Kalau wesel bayar, bahasa Inggrisnya not payable. Gitu ya. Not payable namanya bahasa Indonesianya wesel bayar. Yaitu merupakan utang yang disertai dengan janji tertulis kepada pihak krediturnya untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang dalam jumlah dan bunga yang telah ditentukan. Ahmad Hamid. Abdul Hamid. Abdul Hamid. Ya, Bu. Apa beda utang dengan wesel bayar? Utang usaha dengan wesel bayar, apa bedanya? Kalau utang tanpa janji tertulis, Bu. Kalau wesel bayar dengan janji tertulis. Ya, benar ya.
Jadi cuma itu aja bedanya. Kalau utang usaha itu tidak ada janji tertulisnya. Sedangkan di wesel bayar itu ada janji tertulisnya gitu ya. Contoh soalnya 1 Januari 2019 PT ABC mengeluarkan wesel bayar senilai 300 juta dengan suku bunga 36% per tahun. Bunga dibayarkan sekaligus saat jatuh tempo. Wesel bayar jatuh tempo tanggal 1 Mei 2019. Buatlah jurnal. Yusuf Effendi. Gimana Iya, Bu. cara nyatatnya kira-kira? 1 Januari. Jadi ada mencatat ketika dia mengeluarkan wesel bayar yang pertama, yang kedua ketika jatuh tempo. Gimana cara pencatatannya? Pencatatannya Ketika dia dia mengeluarkan mengeluarkan kan wesel bayar, gimana? jadi kasnya di debit sebesar 300 juta Benar, dan utang atau wesel bayarnya di kredit sebesar 300 juta. benar ya. Ya. Jadi tanggal 1 Januari saat wesel diterbitkan kas 300 juta, lalu itu di debit karena dia nerima kas asal atas wesel yang diterbitkan. Nah, timbullah wesel bayar itu sebesar 300 juta. Lanjut. Yusuf Effendi, ketika jatuh tempo gimana? Itu mute. Pada jatuh tempo itu mendapatkan bunga sebesar 36% per tahun dan dibayar sekaligus saat jatuh tempo. Jadi Gimana? karena dia dibayar sekaligus, jadi 36% dikali dengan 300 juta itu, Bu. Ya, terus Hasilnya dia lihat dulu jangka waktunya 36% itu untuk bunga untuk jangka waktu berapa? per tahun, Bu. Sedangkan ini wesel bayarnya berapa? Periodenya dari kapan sampai kapan? Dari 1 Januari sampai 1 Mei. Berarti Ada berapa? 5 bulan. 5 Ada bulan. 5 bulan. Yakin 5 bulan? Ya, 4 bulan, Bu. 4 bulan, Bu. 4 bulan ya? Perhatiin 4 bulan, lagi. Bu. 4 bulan kan? Jadi gimana? Jadi 36% itu dibagi dengan 12 Ya. bulan, jadi Dikali? satu bulannya itu mendapat 3%. Jadi selama 4 bulan itu mendapat 12%, Bu, bunganya. Terus Iya, mendapat 12% dikalikan dengan 300 juta itu, Bu. berapa? Coba cari. Berapa hasilnya? Sebesar 36 juta, Bu. Ya, itu berarti di debitnya ada beban bunga 36 juta, lalu di debitnya ada apa lagi? Di debitnya kas, Bu. Di debitnya karena dia sudah membayar, jadi Dihapuskan. utangnya berkurang, Bu. Ya, dihapuskan wesel bayarnya. Jadi ada wesel bayar juga ya di debit sebesar nominalnya berapa? Sebesar 300 juta, Bu. Lalu kreditnya? Kreditnya kasnya sebesar 300 juta dikurang dengan Itu dikurang dengan 36 juta, Bu. kok gitu? Ini ditambah ya, Bu, kasnya ini, Bu. Ya. Jadi kas yang dibayarkan itu merupakan nominal dari wesel bayar ditambah dengan beban bunganya. Jadi Ya, Bu, 300 ya, Bu. juta ditambah dengan 36 juta, hasilnya kas yang dibayarkan itu 336 juta. Berada di sisi
kredit gitu ya. Iya, Jadi ulangin lagi tanggal 1 Januari 2019 saat wesel diterbitkan. Jadi dia menerima uang, makanya ada kas itu di debit sebesar 300 juta. Lalu di kreditnya itu timbullah wesel bayar 300 juta. Karena saat dia menerima uang itu dia nggak menggunakan dia tidak menggunakan utang usaha, tapi dia menggunakan wesel bayar. Makanya timbullah wesel bayar sebesar 300 juta di kredit. Lalu tanggal 1 Mei 2019 itu wesel bayar itu jatuh tempo. Jadi saat jatuh tempo itu timbullah beban bunganya. Nah, beban bunganya itu disoalkan ada 36% itu untuk per tahun loh. Sedangkan jangka waktu untuk wesel bayar itu hanya 4 bulan. 1 Januari sampai 1 Mei itu cuma 4 bulan. Jadi 36% itu kita bagi 12 bulan dikali dengan 4 bulan lalu dikalikan dengan nominal pokok dari wesel bayar itu 300 juta, hasilnya 36 juta. Jadi timbullah beban bunga 36 juta itu di debit. Lalu juga kita hapuskan wesel bayar yang awal saldo normalnya itu berada di sisi kredit, itu kita hapuskan berada di debit. Jadi wesel bayar kita hapuskan itu di debit sebesar 300 juta. Nah, yang kita bayarkan itu merupakan nominal pokok dari wesel bayar ditambah dengan beban bunganya sebesar 336 juta. Nah, 336 juta ini dibayar kasnya, jadi makanya timbullah kas di kredit sebesar 336 juta gitu ya. Ada yang ditanyakan yang ini? Ini udah ya? Udah ngerti ya? Lanjut. Yang 4, obligasi nanti dibahas di belakang. Merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan yang berisi kesediaan untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang beserta bunga sesuai ketentuan. Lalu yang kelima, itu utang dividen, merupakan kewajiban perusahaan kepada para pemegang saham untuk membayar di masa mendatang, baik kas, surat berharga, maupun saham. Jadi nanti itu obligasi, utang dividen, itu akan banyak dibahas di semester ketiga, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Akuntansi keuangan menengah. Nanti akan lebih banyak dibahas di sini ya. Jadi kalau kita di sini bahas teori apa namanya tuh yang simpel-simpel aja gitu ya. Kalau di PA2 ini. Lanjut yang keenam itu ada utang pajak. Itu merupakan kewajiban yang timbul akibat perusahaan itu belum membayar pajak dan dikenakan sesuai undang-undang yang berlaku. Contohnya, tanggal 12 Mei 2012, PT ABC itu menjual 50 unit DVD player harga 400.000 per unit. Atas penjualan tersebut, konsumennya dibebani PPN sebesar 10%. Nah, jurnalnya berarti kita menerima kas itu sebesar penjualan ditambah dengan PPN. Nah, jadi yang kita terima kas berupa penjualan dan utang PPN. Jadi kasnya itu, jadi kita cari dulu utang PPN-nya berapa. Utang PPN-nya itu dari 10% atas penjualannya berapa. Total penjualannya itu kan 50 unit dikali dengan 400.000. Hasilnya 20 juta. Jadi penjualannya 20 juta. Jadi ada kredit berupa penjualan itu 20 juta. Lalu timbullah utang PPN. Utang PPN itu sebesar 2 juta. 2 juta itu dari 10% dari 20 juta. Itu juga di kredit. Nah, lalu timbullah karena kita menjual, kita menerima kas. Jadi saat kita menerima kas berarti terjadi peningkatan kas. Saat terjadi peningkatan kas atau peningkatan aset itu berarti ada di saldo debit. Jadi ada kas di debit sebesar 22 juta. 22 juta itu nominal dari penjualan dan utang PPN. Udah, ini paham ya yang ini ya? Kita lanjut ya. Yang tadi kan yang A itu berdasarkan, yang kita bahas tadi itu berdasarkan jenis aktivitas transaksi yang dilakukan. Yang B itu berdasarkan jangka waktunya.
jangka waktu jatuh tempo. Jadi ada yang pertama utang jangka pendek, yaitu utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, seperti utang usaha, utang dividen, utang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Jadi misalnya utang jangka panjang yang segera jatuh tempo itu maksudnya misalnya kayak utang obligasi. Utang obligasi itu kan utang jangka panjang. Itu misalnya jatuh temponya dalam 5 tahun lagi. Nah, itu diterbitkan tahun 2012. Nah, saat 2012 berarti 5 tahun lagi itu 2017. Nah, 2017 ini tahun 2017 itu merupakan tahun ketika utang jangka panjang yang segera jatuh tempo. Nah, makanya itu diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek. Itu maksudnya ya. Lalu yang kedua itu utang jangka panjang, yaitu utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, seperti wesel bayar, lalu utang bank, dan obligasi. Itu ya. Tapi wesel bayar itu bisa juga diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek ya, karena dia bisa kurang dari 1 tahun. Nah, kita bahas sekarang langsung ke obligasi dan pencatatannya. Nah, obligasi itu apa? Obligasi adalah utang jangka panjang perusahaan untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya saat jatuh tempo pembayaran. Nah, kalau penerbit obligasi itu merupakan peminjam atau debitur. Nah, kalau pemegang obligasi itu pemberi pinjaman atau kreditur. Nah, kalau bunga pinjaman yang harus dibayarkan debitur kepada kreditur atas obligasi itu merupakan namanya kupon ya. Jadi bunga obligasi itu namanya kupon, gitu ya. Salva. Iya, Bu. Kalau kamu sebagai penerbit obligasi itu muncul piutang obligasi atau utang obligasi? Pencatatannya apa? Kamu menerbitkan obligasi, itu dalam pencatatan akuntansinya itu timbul piutang investasi pada obligasi atau utang obligasi. Investasi pada obligasi, Bu. Kenapa? Kenapa investasi? Kamu sebagai penerbit loh, penerbit obligasi. Saya Kenapa, sebagai Salma? penerbit. Ya, Salma kamu nerbitin sebagai obligasi nih. Yang kamu obligasi. catat di catat akuntansi, itu ayat jurnalnya, kamu catat utang, obligasi, atau investasi dalam obligasi. Sebagai utang obligasi, Bu. Kenapa? Kenapa? Bentar, Bu. Kenapa? Salva? Bentar, Bu. Ibu lanjut ya. Afrinaldi? Nggak ada. Catat namanya ya. Bentar. Siti Fadila? Iya, Bu. Ketika kamu menerbitkan obligasi, kamu mencatat jurnal akuntansi, gimana kamu catat sebagai utang obligasi atau sebagai investasi obligasi? Investasi dalam obligasi. Kenapa? Utang obligasi, Bu. Kenapa? Karena sebagai peminjam. Ya, benar ya. Jadi, dalam obligasi itu, ketika kamu menerbitkan obligasi, itu kamu berutang
kepada orang yang memegang obligasi, yang membeli obligasi, gitu ya. Jadi gitu ya nalarnya ya. Jadi ketika kamu yang menerbitkan obligasi, berarti kamu yang menjadi peminjam. Jadi kamu terbitkanlah surat obligasi, nah nanti dibeli sama, jadi kamu terbitkan surat utang obligasi, nah nanti ada yang membeli obligasi. Nah yang membeli obligasi ini, itu mencatat akuntansinya, itu ayat jurnalnya, itu sebagai investasi dalam obligasi, gitu ya. Jadi saat dia menerbitkan obligasi, dia akan menerima kas di debit, lalu di kreditnya itu ada utang obligasi, gitu ya. Saat kamu pemegang obligasi, itu kebalikan. Kamu akan mencatat di debit tuh investasi dalam obligasi, lalu di kreditnya kamu mengeluarkan kas. Jadi di kreditnya itu ada kas, gitu ya. Itu nalarnya ya. Rina Meini Siregar, Iya, Bu. gimana jurnal mencatat kamu sebagai penerbit obligasi, debitnya apa, kreditnya apa? Sebagai penerbit, Bu. Ya, sebagai penerbit. Debitnya apa? Berarti kalau sebagai debitnya kas, terus Lalu? kreditnya utang obligasi. Benar ya? Nur Hareza, Iya, Bu. jurnal sebagai pemegang obligasi gimana? Debitnya apa? Kreditnya apa? Pemegang obligasi. Kamu beli pemegang obligasi ini, kamu beli obligasi ya maksudnya? Penerbit apa ya, lanjut, debit, Investasi dalam obligasi, debit, kreditnya, utang obligasi, Bu. oh, utang obligasi sih. Kas, Bu. Ya, Kas, kas ya. ya. Itu salah besar itu. Investasi dalam obligasi, debit, kreditnya utang obligasi. Itu nggak satu-satuan yang bisa disatuin ya. Kalau kamu berutang, ya utang. Itu pasti utangnya berada di kredit. Kalau kamu investasi, pasti investasinya berada di debit. Pasti lawannya itu bukan antara investasi dan utang atau utang dengan investasi, tapi pasti lawannya kas, gitu ya. Pas. Pakai bunga, Bu. Nanti Oh, nanti ada bunga. Ini kan masih saat dia menerbitkan. Saat dia menerbitkan obligasi dan saat orang membeli obligasi. Ini ya. Ini teorinya dulu. Dah, kita lanjut ya. Nih, obligasi dicatat sebesar nilai nominal. Jika harga jual obligasi tidak sama dengan nilai nominal, selisihnya disebut agio atau disagio obligasi. Nah, kalau agio itu harga jual itu di atas nilai nominal. Kalau disagio, harga jual di bawah nilai nominal. Agio atau disagio merupakan penyesuaian terhadap suku bunga nominal karena suku bunga obligasi tidak sama dengan suku bunga pasar, ya. Kita lanjut aja ke soal. Itu tanggal 2 Januari 2018, PT Niaga menerbitkan dan menjual 20 lembar obligasi bernilai nominal 100 juta per lembar. Obligasi berbunga 24% per tahun. Terjual dengan kurs 105%. Obligasi akan jatuh tempo tanggal 31 Desember 2019. Menjanjikan akan membayar bunga tiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Buat jurnal. Nah, ini nanti di saat pencatatan menerbitkan obligasi, karena obligasi dijual itu tidak sama dengan nilai nominalnya, nanti ada agio atau disagio di pencatatan akuntansinya ya. Jadi kalau misalnya nih,
Kalau dia harga jual di atas nilai nominal, namanya agio. Kalau harga jual di bawah nilai nominal, namanya disagio. Sedangkan di soal itu terjual dengan kurs 105. Maksud 105 itu 105%. Berarti di atas harga nominal, ya. Tapi jika terjual dengan kurs 98%, berarti di atas 100%, berarti itu berada di bawah nilai nominal. Ketika dia di bawah nilai nominal, itu namanya disagio. Tetapi di dalam soal ini, karena dia terjual dengan kurs 105, berarti itu timbul agio, gitu ya. Nih, agio harga jual di atas nilai nominal, gitu ya. Jadi nanti dalam catatan saat PT Niaga menerbitkan dan menjual 20 lembar obligasi bernilai-nilai nominal 100 juta per lembar. 100 juta per lembar. Nah, nanti itu dicatat karena dia menerbitkan, berarti nantinya mencatat kas di debit, kreditnya itu ada utang usaha. Nah, karena terjual dengan kurs di atas nilai nominal, nanti ada agio. Agio itu saldo normalnya itu berada di sisi kredit, gitu ya. Jadi agio itu sama dengan keuntungan. Keuntungan itu kan berada di sisi kredit ya, saldo normalnya. Tapi kalau dia kerugian itu sama dengan disagio, itu saldo normalnya berada di sisi debit. Jadi nanti itunya jurnalnya ada kas di debit, lalu di kreditnya itu ada utang obligasi, lalu ada agio obligasi. Nah, Monica Iya, Yulia, Bu. gimana jurnal saat PT Niaga menerbitkan obligasi? Jurnalnya? Kas di debit 100 juta. Jurnalnya dulu deh. Jurnalnya apa tadi? Kas Monica? Debit. di debit. Kreditnya apa? Utang obligasi sama agio. Agio ya. Nah, cara menghitung agionya. Nah, cara mudahnya utang obligasinya itu sebesar nilai nominal. Jadi dipastikan setiap misalnya ada utang obligasi, itu akun utang obligasi itu angkanya itu sebesar nilai nominal ya. Jadi Monica, nilai nominal dari obligasinya berapa? Monica? 100 juta, Bu. Kok 100 juta? Itu 100 juta itu untuk per lembar loh. Sedangkan PT Niaga menerbitkan 20 lembar. Jadi totalnya berapa? Berapa? 2M 100 juta, Bu. 2M ya? 2M, Bu. Dari mana 2M ya? 20 dikali 100. Ya, 20 lembar dikali dengan 100 juta ya. Nah, lalu cara mencari agionya itu 105 dikurang dengan 100% dikali dengan nilai nominalnya. Berapa? Berapa? 5%? 100 Dikali. juta. 2 miliar. 100 juta, Bu. 100 juta ya. 100 juta, Bu. Jadi kas yang diterimanya berapa? Jadi kas yang diterima itu nilai nominal dari utang obligasi ditambah dengan agio. Berapa jadinya? 2 miliar 100 juta. 100 juta. 2 miliar 100 juta ya. Novia Ramadhani, jadi gimana jurnalnya? Novia Ramadhani, Ya, Bu. gimana jurnalnya? Debitnya berapa? Debitnya apa? Yang tadi, Bu. Ya, yang tadi kita bahas tadi. Kamu ulang lagi. Debitnya apa? Kas 2 miliar. Kok 2 miliar? Kan Ibu bilang kas itu didapatkan dari nominal utang ditambah dengan agionya.
Berarti kas 2.100.000.000. Ya, lalu di kreditnya Obligasi, utang obligasi berapa? 2 miliar, Bu. Lalu ada apa lagi Kemudian di kreditnya? Gio obligasi, Bu. Berapa? 100 juta. Nih ya. Bener ya. Jadi tanggal 2 Januari 2018 saat obligasi diterbitkan itu ada kas. Kasnya itu didapatkan dari utang obligasi ditambah dengan agio obligasi. Jadi cara kita mencatatnya dulu, jadi kita cari dulu agio obligasinya berapa. Karena dia agio obligasi, itu kita cari 105% dikurang 100% dikali dengan 2 miliar. Hasilnya 100 juta. Lalu utang obligasi itu pasti nilai nominalnya. Jadi nilainya itu pasti nilai nominalnya. Jadi 20 lembar dikali dengan 100 juta itu 2 miliar. Nah, lalu itu berada di sisi utang obligasi berada di saldo normalnya kan berada di sisi kredit. Nah, agio obligasi juga saldo normalnya berada di sisi kredit. Nah, lalu karena dia menerbitkan obligasi, pasti pasangan di sisi debitnya itu pasti dia menerima kas. Sehingga timbullah kas di debit sebesar utang obligasi ditambah dengan agio obligasinya, yaitu sebesar 2.100.000.000 gitu ya. Ini ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bu, kalau yang terjadi disagio berarti dikurang ya, Bu? Jadi gimana? Ya, jadi kalau misalnya disagio, jadi pas di debit, disagio obligasi di debit, utang obligasi itu di kredit. Utang obligasi ini pasti dia 2 miliar, tetap dia 2 miliar. Nah, disagio, jadi yang berbeda angkanya itu kas dan utang obligasinya aja. Contohnya nih, siapa yang nanya ya? Siapa yang nanya tadi? Saya, Bu, Yusuf Effendi, Bu. Yusuf Effendi. Misalnya, nih, di soal, misalnya Yusuf Effendi yang terjual dengan kurs 98%. Gimana caranya? Pencatatannya? Coba kamu cari. Pencatatan dengan kurs yang mudah deh. Kurs 95% misalnya. Nih, Ibu ubah soalnya. Tanggal 2 Januari 2018, PT Niaga menerbitkan dan menjual 20 lembar obligasi bernilai nominal 100 juta per lembar. Obligasi berbunga 24% per tahun, terjual dengan kurs 95%. Nah, obligasi akan jatuh tempo tanggal 31 Desember 2019. Menjanjikan akan membayar bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Berarti jurnal. Gimana, Soe Effendi? Jurnalnya? Berarti yang 90 ditambah apa dikurang yang 100%, Bu? Apa 90? Kok 90? Kok 95? 9, tadi kan 90. 95 apa 90, Bu? 95. 90. Berarti 95 dikurang 100, hasilnya Ya. min 5 dikali dengan 2M. Nggak usah pakai min 5M. Sama aja, ini sama aja. Berarti nominalnya sama 5% dikali 2M. Berapa? 100 juta, Bu. Sama 100 juta. Jadi gimana pencatatannya? Pencatatan di kas apa di Ya, jurnalnya, Bu? ya jurnalnya. Kas Kasnya sebesar 900 juta karena dikurang. kok 900 juta? Berarti itu dijumlah lagi, Bu, yang utang ditambah disagio. Bentar ya. Nih, jadi kalau misalnya nih, kita catat pasti di sini kas, ini ada utang obligasi. Nah, karena dia kurang, ini disagio obligasi. Udah obligasi. Utang obligasi udah Ibu bilang, itu nominalnya pasti sama. Utang obligasi 2M kan? Nah, kas, kasnya kita belum tahu kan, kita harus tahu disagio dulu. Disagio cara carinya yang tadi kan, 100% dikurang 95% kali 2M. Berapa? 100 juta ya? Ya, Bu.
Kas, selisihnya 2M kurang 100 juta. Berapa? 1M 900 juta. Udah paham? Paham, Bu. Paham ya? Gitu ya bedanya ya. Ini kondisi Iya. kalau dia agio. Ini kondisi kalau dia disagio. Gitu ya? Paham? Jadi kalau Paham, dia Bu. kondisinya dia agio, berarti kas yang diterimanya itu lebih besar daripada nilai nominalnya. Maka jadi untung kan? Coba, nalarnya kayak gitu kan? Kas yang kita terima itu lebih tinggi dibandingkan nilai nominalnya. Berarti untung kan? Makanya timbul agio. Paham? Tapi kalau misalnya kas yang diterima lebih rendah, ini kas diterima lebih rendah, 1.900.000, padahal nilai nominalnya 2M. Berarti dia mengalami kerugian. Makanya timbullah disagio. Dah paham? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Lanjut ya. Jadi kita lanjut ke saat membayar bunga. Jadi dibayar bunga 30 Juni sama 31 Desember kata dia kan. Jadi 30 Juni saat bunga obligasi dibayarkan, ini beban bunga. Sama ya cara mencatat pembayaran bunga pasti beban bunga di debit, kreditnya pasti kas. Nominalnya ini kita lihat 24% itu per tahun. Sedangkan ini kita membayar bunga tiap 6 bulan sekali ya. Jadi kita harus menghitung berapa sih bunga untuk 6 bulan. 6 bulan gitu ya. Jadi 24% dibagi dengan 12 bulan dikali dengan 6 bulan gitu ya. Cara mencari berapa sih bunga untuk 6 bulan. Jadi 24% dibagi 12 dikali 6. Jadi 12% gitu ya untuk 6 bulan. Jadi 12%. Nah, dikali 2 miliar. Kali berapa nominal dari utang obligasinya? Ini utang obligasinya 2 miliar. Hasilnya 240 juta. 240 juta. Nah, ini beban bunga 240 juta. Di debit, di kreditnya kas 240 juta. Nah, untuk mencatat amortisasi, nah, agio obligasi ini itu harus diamortisasi. Supaya pada saat jatuh tempo, agio obligasi itu nilainya 0. Gitu ya. Jadi kan di sini agio obligasi itu berada di sisi kredit. Ketika dihapuskan, berada di sisi debit kayak gitu ya. Jadi agio obligasi itu kita amortisasikan 100 juta dibagi dengan, jadi kan dia tiap 6 bulan. Jadi 100 juta ini itu untuk 2 tahun. 2 tahun ya, jadi 100 juta dibagi dengan 2 tahun, berarti dalam 1 tahun itu berapa? 50 juta ya. 50 juta. Sedangkan kita mengamortisasinya persis di saat kita membayar bunga. Jadi ada 6 bulan. 50 juta untuk setahun agio itu dibagi dengan 12. 50 juta dibagi dengan 12 bulan dikali dengan 6 bulan gitu ya cara carinya. Tapi karena Ibu langsung aja kali 4 karena dia 4 kali kan. 4 kali membayar bunga. Jadi Ibu langsung aja dibagi 4 kali. Makanya 100 juta dibagi 4 kali 25 juta. Ini paham? 25 juta dari mana? Paham, Bu. Paham ya? Bolang, Jadi Bu. ini kita mencatat amortisasi dari agio. Jadi kita catat agio obligasi di debit sebesar 25 juta. Lalu di kreditnya itu ada beban bunga. Jadi untuk mencatat amortisasi itu pasti pasangannya beban bunga.
Nah, kalau misalnya nih, kebalikan. Kebalikan kalau misalnya disagio, gimana amortisasinya? Pasti nanti beban bunga di debit Pada disagio. pada disagio. Gitu ya. Gitu ya. Kalau misalnya gitu ya. Nah, lanjut tanggal 31 Desember 2019 saat bunga obligasi dibayarkan, sama persis ya. Sama persis ya. Beban bunga, kas, beban bunga debit, kas di kredit. Lalu ini mencatat amortisasinya. Agio obligasi 25 juta, beban bunga 25 juta. Nah. Azizah Tiara Safni. Azizah Tiara Safni. Iya, Bu. Tanggal 30 Juni 2000. Ini 2019. Tunggu bentar ya. Ini 2018 ya. Azizah Tiara Safni. Ya, Bu. Tanggal 30 Juni 2019. Pencatatannya gimana? Saat bunga obligasi dibayarkan, pencatatannya gimana? Beban bunganya di debit, Bu. Ya, berapa? 240 juta. Lalu? Terus kreditnya 240 juta. Lalu? Agio obligasinya di debit 25 juta. Lalu? Dan di kreditnya beban bunga 25 juta. Jadi sama ya. Tanggal 30 Juni 2019 itu pencatatannya sama ya. Lalu Azizah, Ya, tanggal 31 Desember 2019 pencatatan saat bunga dibayarkan gimana? Sama-sama 30 Juni, Bu. Beban bunganya Ya. di debit 240 juta. Lalu? Ya. Kasnya di kredit 240 juta. Lalu? Terus agio obligasinya di debit 25 juta. Terus beban bunganya di kredit 25 juta. Iya. Benar ya? Ya. Ini kelihatan kan pas Ibu ngedit? Ya kah? Kelihatan, Bu. Kelihatan kan? Ya, oke. Ya. ABCD. Terus Bu, izin bertanya, Bu. Apa? Yang pas amortisasi itu yang 4 itu selama 2 tahun, Bu. Iya, selama 2 tahun. Yang dibagi 4. Dua kali angsuran dalam 1 tahun kan, Bu? Iya, makanya dikali bagi 4. Udah, ada tanya lagi? Terima kasih, Bu. Ya. Lalu kita mencatat obligasi saat dilunasi. Saat dilunasi kita mencatat sebesar nilai nominal aja lagi. Jadi kita hapuskan utang obligasi itu sebesar 2M kan tadi. 2M. Kita bayarkanlah kas kepada orang yang membeli obligasi gitu ya. Disagionya udah habis kan? Diamortisasi saat bunga obligasi dibayarkan di 4 kali itu. Jadi makanya di sini saat pencatatan saat obligasi dilunasi, jadi kita hapuskan utang obligasi di debit sebesar 2M, lalu kita bayarkan kas, makanya timbullah kas di kredit sebesar 2M. Paham? Paham yang ini? Paham ya?
Paham, Ada yang mau Bu. ditanyakan? Silakan bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Bu, ulang lagi, Bu. Kenapa 2M, Bu? 2M, karena kita kan pencatatan saat obligasi dilunasi. Jadi kita melunasi yang ini. Kenapa 2M? Karena yang dilunasi itu hanya sebesar nilai nominalnya, utang obligasi ini aja. Jadi kan utang obligasi di tanggal 2 Januari ini yang tanya Riri ya. Riri di tanggal 2 Januari utang obligasinya berapa? 2M. 2M itu berada di sisi mana? Kredit ya? Ketika Iya, Bu. dihapuskan dia berada di sisi Debit. berarti debit ya. Jadi kita berada di debit nih. Utang obligasi di debit 2M, lalu dia bayarkan kas di kredit 2M. Udah paham? Paham, Bu. Kenapa di agionya nggak ada, Bu? Nominalnya. Karena agionya udah diamortisasi nih, udah dihapuskan di amortisasi. Nih. Ini, di sini, di sini, di sini. Kenapa dia, Ibu ulangi lagi, kenapa diamortisasi? Karena supaya saat pelunasan obligasi itu agio atau disagio itu udah habis. Jadi dia hanya mencatat nominal dari utang obligasi aja gitu. Oke, udah paham? Jadi dia Paham, Bu. melunasi utangnya aja lagi, utang obligasi aja yang dilunasi lagi. Disagionya kan atau agionya kan udah diamortisasi di tiap saat bunga obligasi dibayarkan. Itu ya. Udah paham? Ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Paham? Ada, Bu. Apa? Silakan. Indika. Amortisasi agio 100 juta bagi 4 tuh bagi dari mana datangnya, Bu? Yang Ibu bilang tadi 100 juta karena dia 4 kali dalam menerima bunga, makanya dibagi 4 kali. Sebenarnya kamu terserah kamu kalau carinya gimana. Atau kamu bisa cari kayak gini. Jadi 100 juta ini itu untuk 2 tahun. Kalau untuk 6 bulan gimana cara carinya? Coba Indika. Kamu cari kamu 100 juta itu untuk 2 tahun. Kalau untuk 6 bulan berapa nominalnya? Gimana cara cari kamu? Coba Indika. Gimana? Indika, matematikanya Tunggu aja. dulu, Bu. Apa? Ya, Bu. Apa? Tunggu, Bu. Sedang carinya, Bu. Kamu ngomong aja, ngomong. Jadi 100 juta itu untuk 2 tahun. Kalau untuk 6 bulan gimana cara carinya? Gimana? 1 juta dibagi 4. Nah, ini kan yang mudahnya aja. Misalnya untuk 6 bulan. Ini untuk 6 bulan. Kayak bisa dibagi 4. Kalau dia 4 bulan gimana? 100 juta kali 4 bagi 12. Kalau misalnya kali 4 bagi 12, ini 100 jutanya bukan untuk 1 tahun loh. Ini untuk 2 tahun loh. Ini kayak matematika biasa aja. Jadi 100 juta itu 50 juta untuk 2 tahun. Kalau Kalau untuk 2 tahun tinggal dibagi 6 lah, Bu. 6 bulan, gimana? Kayak gini ya, 100 juta dibagi 2 tahun. Hasilnya pasti 50 juta. 50 juta dibagi 12 bulan. Dikali 6 bulan. Ini ya. Berapa? 50 bagi 12. Kali 6. 25 juta, Bu. Gini ya. Kayak matematika biasa aja. Kalau 100 juta untuk 2 tahun. Kalau untuk 4 bulan gimana? Misalnya 4 bulan. Gimana cara carinya? 100 juta bagi 2 tahun. Sama dengan 50 juta bagi 12 bulan. Kali 4 tahun. Sama 4 tahun, 4 bulan. Ini kan kenapa 6 bulan? Ini kenapa 6 bulan? Karena
bunga dibayarkan tiap 6 bulan. Misalnya, bunga dibayarkan tiap 4 bulan, berarti terus kita mencari 4 bulan dong, kayak gitu kan. Jadi 100 bagi 2, 50 juta dibagi dengan 12 bulan dikali 4. 16 juta 666. Tuh. Udah? Paham? Tadi siapa yang bertanya? Paham ya? Paham, Bu. Paham ya? Indika paham? Paham ya? Paham, Bu. Udah ada yang bertanya lagi? Silahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Izin bertanya, Bu. Regita, Bu. Siapa nih, siapa? Regita, Bu. Regita, silakan Regita. Bu, adanya bunga dalam utang itu untuk apa, Bu? Adanya bunga? Dalam utang itu untuk apa, Bu? Mana ada bunga? Yang mana? Enggak, Bu, Ini. enggak di soal ini. Cuman kita pengen tahu kenapa harus ada bunga dalam utang gitu, Bu. Emang kamu utang itu antara keluarga dan keluarga? Buat apa orang berutang kalau nggak ada sesuatu yang ada sesuatu yang kelebihannya gitu loh. Pasti kita ada mau sesuatu, ya kita merelakan untuk mengutangkan. Pasti ada imbalannya dong. Ya kan? Kenapa ada bunga? Itu, karena ada imbalannya. Iya, Bu. Paham? Yang ditanyakan apa? Itulah yang Makanya, Ya itu, Bu. Kita kadang bingung gitu, Bu. kalau misalnya kamu berutang sama ayah kamu, sama ibu kamu, yang nggak perlu ada bunga kali ya. Tapi kalau ke perusahaan, karena mau dia rela kasih utang, ngapain saya kasih utang kalau nggak ada keuntungan buat saya? Sih kayak gitu kan? Makanya ada beban bunga, biar ada, oh saya berutang, nanti ada kelebihan, ada keuntungan buat saya berupa beban bunga, makanya saya mau. Jadi awalnya saya nggak perlu, misal saya punya duit 2 juta nih, 2 juta, belum kepake lah, saya utangin dulu lah gitu. Saya utangin dulu lah buat orang, saya belilah obligasi gitu, biar saya dapat, misalnya 2 juta, biar saya dapat 100 ribu kayak gitu. Jadi 100 ribunya itu keuntungan buat saya karena saya mengutangkan uang saya gitu. Makanya harus ada beban bunga. Gitu ya. Ada yang mau tanyain? Kayak jual beli dong, Bu. Kayak jual beli? Jual beli Hampir-hampir kenapa? mirip kayak jual beli Laba. gitu, Bu. Kan Kayak- ada laba gitu. Iya. Ya orang kenapa mau ngejual? Karena biar dia dapat laba. Kayak gitu kan. Jadi ada sesuatu yang karena kita berkorban, kita mau dapat sesuatu keuntungan atas pengorbanan kita. Itu maksudnya ya. Udah paham? Oh, paham, Bu. Paham ya? Jadi nggak ada yang saya ikhlas aja lah. Mana ada mau perusahaan saya pinjamin aja lah tapi nggak berbunga. Mana ada tuh, ntar orang tuh nggak bayar, itu rugi aja dia. Gitu ya. Udah? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Tadi yang tanya siapa? Regita? Regita yang nanya ya? Iya, Bu. Masih ada yang ditanyakan lagi, Regita? Udah paham nggak maksudnya itu apa? Paham, Bu. Paham kan? Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ada yang mau bertanya lagi? Ya, siapa? Mbak Reza? Kalau di dalam bank syariah, utangnya Bank syariah? gimana, Bu? Kalau bank syariah itu bagi hasil lagi namanya. Nanti Ibu ini ngajarin dasar-dasar dulu. Kalau kalian udah paham dasar, nanti pas belajar akuntansi syariah, kalian paham lagi gitu. Nanti ada akad-akadnya, mudarabah, dan lain-lain lah. Oke? Ya, Tapi Bu. yang sekarang yang Ibu ajarin ini dasar konsepnya dulu, biar kalian paham. Kalau untuk di syariah, itu nanti bagi hasil namanya. Nanti kalian belajar akuntansi syariah itu di semester 4 kayaknya, 4 sama 5 kayaknya. Jadi sekarang kita
Kalau kamu langsung belajar akuntansi syariah, kamu nggak ngerti dasarnya, apa ya? Makanya kita harus paham dasarnya dulu. Nah, untuk PA1 dan PA2 itu dasar-dasarnya. Jadi kalau PA1 itu kalian belajar gimana sih cara menyusun laporan keuangannya. Nah, kalau di PA2 kalian pretelilah masing-masing akun. Ada kas, gimana kas ini bernilai 2 juta, 2 juta ini angkanya dapatnya dari mana? Nah, itu yang kita pelajari di PA2. Jadi bisa aset tetap nilainya 60 juta, 60 juta ini dapat 60 juta ini angkanya dari mana? Nah, di PA2 inilah yang kita pelajari gitu ya. Udah paham? Ada yang Paham, bertanya Bu. lagi? Nur Hareza? Mau ditanyain lagi? Tidak, Bu. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Pertemuan kita berapa kali lagi, Bu? Satu kali lagi kok. Satu kali lagi. Oh, Hari Kamis. Ini ya. Ini yang udah Ibu jelasin tadi. Ini nominal berapa? 100 juta dikali 20. Nilai penjualannya ini 200 juta dikali 105%. Nih. Yang kasnya berapa yang diterima. Ini ya. Yang udah Ibu jelasin. Bu. Apa? Siapa nih? Siapa? Jaka, Bu. Ya, Jaka. Kenapa Jaka? Saya boleh dapat PPT-nya nggak, Bu? Nggak boleh. Lihat aja di YouTube-nya ya. Kalau PPT-nya ntar apa yang Ibu jelasin, kalian kalau misalnya videonya yang Ibu apain, kalian bisa lihat penjelasannya gimana. Kalau PPT-nya kalian mencatat doang. Nggak boleh ya. Udah, jadi tabel amortisasinya ini udah. Ini nggak Ibu jelasin sih. Udah ini aja ya. A, B, C, D, E, F. Udah selesai. Ini buatlah jurnal. Jadi kamu jawab A, B, C, D, E, F. Udah selesai itu. Ibu rasa cukup sekian. Bu. Ya, ada yang bertanya apa? Bu. Ya. Abdul Rashid. Soal absennya gimana, Bu? Oh iya, absen. Bentar. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Bentar. Delvina, Ya. Bu. Ya, Delvina. Yang tabel terakhir tadi itu apa, Bu? Oh, tabel terakhir itu yang tabel amortisasi. Nih. Tabel amortisasi. Jadi bunga yang dibayarkan kan 240 juta. Ditambah dengan amortisasi agio 25 juta. Bunga efektifnya itu 2 karena ini nih. Nih, tabel amortisasi gini. Jadi beban bunga ini 240 juta. Dikurangi dengan beban bunga ini. Hasilnya 215 juta. Ini maksudnya tabel amortisasi agio ya. Nah, paham? Jadi beban bunga, total beban bunganya berapa? Nih, ini saat yang pertama, kan di soal nggak ada dia minta tabel amortisasi agio, makanya nggak Ibu jelasin. Jadi ini Ibu jelasin aja ya. Misalnya di soal ada, buatlah berapa jumlah total bunga efektif tiap pembayaran bunga. Dia kan ada 4 pembayaran bunga kan. Ada 1, 2, 3, 4. Bunga yang dibayarkan 240 juta. Amortisasi agio itu 25 juta. Bunga efektifnya kenapa? Jadi kalau misalnya ini kan agio ya. Kalau agio itu bunga yang dibayarkan itu menjadi pengurang. Tapi kalau dia di agio itu menjadi penambah, gitu ya. Kenapa dia di sini agio menjadi pengurang? Di sini. Nih yang Ibu jelasin tadi. Ini beban bunganya 240 juta. Agio ini pasangannya kan beban bunganya di kredit. Berarti dia jadi pengurang kan 240 juta dikurangi 2 dengan 25 juta. Ya, paham? Tapi kalau misalnya dia di agio nih. Berarti di sini pasti beban bunga di sini beban bunga.
25 juta misalnya ya, 25 juta. Disagio obligasi 25 juta. Kenapa dia jadi penambah? Karena beban bunganya berada di sisi kredit, di sisi debit kalau untuk disagio, gitu ya. Jadi kenapa agio itu menjadi pengurang bagi beban bunganya? Karena beban bunga, jadi pasangan akun dari agio obligasi ini merupakan beban bunga yang berada di sisi kredit. Makanya dia menjadi pengurang untuk beban bunga yang 240 juta. Tetapi jika dia disagio, itu menjadi penambah untuk beban bunga. Karena untuk disagio, beban bunganya nanti berada di sisi debit. Gitu ya. Udah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Udah ada yang bertanya lagi? Ada yang bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Udah ya? Velia? Velia mau bertanya? Enggak, Bu. Ada yang gimana? Udah paham ya?